Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan limpahan rezekinya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, kepada yang terhormat Ibu Dr. Randa Triyuni Hendrawati, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu profesi kependidikan, dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Kemudian, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi yang berjudul Peluang dan Tantangan Profesi Kependidikan. Dalam penyampaian materi, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama saya sendiri, Ade Ayu Maharani, dan rekan saya, Anggun Maharani, Muhammad Masung Rifai, dan Muhammad Rifai. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan materinya. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengatasi kesenjangan pembelajaran. Yang pertama, permasalahan pembelajaran. Belajar merupakan salah satu kegiatan siswa yang berlangsung dalam lingkungan belajar. Salah satu lembaga pendidikan formal yang umum ada di Indonesia adalah sekolah, yaitu tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang melibatkan interaksi antara siswa dan guru. Dalam kegiatan mengajar pasti ada timbul permasalahan. Permasalahan dalam pembelajaran mengacu pada ketidaksesuaian antara harapan belajar dengan kenyataan selama proses pembelajaran. Ada yang berpendapat bahwa masalah belajar merupakan kebutuhan seseorang yang tidak terpenuhi. Selain itu, masalah belajar juga dapat diartikan sebagai faktor yang menghalangi seseorang untuk mencapai tujuannya. Nah, problematika ini berasal dari bahasa Inggris, yakni problematik, yang berarti masalah. Masalah ini adalah sesuatu yang ada pada diri individu yang belum terselesaikan. Selanjutnya yaitu masalah-masalah pembelajaran. Guru juga dapat mengalami permasalahan dalam pembelajaran secara terus-menerus jika tidak dicermati dengan cepat dan tepat. Untuk itu, berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru harus mencerminkan perubahan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Masalah yang dihadapi guru bisa juga bersumber dari peserta didik. Guru harus mampu mengatasi berbagai masalah yang ada di dalam sekolah. Masalah yang dihadapi guru di sekolah antara lain yang pertama yaitu pengelolaan kelas. Ada beberapa permasalahan yang ada di dalam pengelolaan kelas. Itu dikarenakan adanya berbagai macam karakteristik atau tingkah laku yang bervariasi dari peserta didik. Masalah-masalah pengelolaan kelas yang berhubungan dengan perilaku peserta didik antara lain, pertama, kurangnya kesatuan, misalnya dengan adanya kelompok-kelompok atau pertentangan-pertentangan jenis kelamin. Selanjutnya, tidak adanya standar perilaku dalam bekerja kelompok, misalnya ribut, bercakap-cakap, pergi ke sana dan kemari. Selanjutnya, reaksi negatif terhadap anggota kelompok, misalnya bermusuhan, mengucilkan, dan merendahkan kelompok yang kurang pintar. Kemudian, mentoleransi kesalahan-kesalahan temannya, menerima dan mendorong perilaku anak didik yang keliru. Kemudian, mudah bereaksi ke hal-hal yang negatif atau terganggu. Misalnya bila didatangi oleh tamu-tamu, kemudian suasana yang berubah, dan sebagainya. Kemudian, moral rendah, permusuhan, agresif. Ini contohnya dalam lembaga yang alat-alatnya belajarnya kurang atau kekurangan uang dan lain-lain. Yang kedua yaitu guru belum siap. Dalam mengajar, persiapan dalam mengajar ada kalanya sering diabaikan oleh guru dalam masalah perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan rencana bagi guru dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, guru seringkali mengabaikan perangkat pembelajaran, sehingga pada saat proses pembelajaran belum ada kesiapan guru ketika memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan metode ataupun media. Yang ketiga, karakter siswa yang beragam. Karakter ataupun perilaku siswa sangat beragam pada saat interaksi pembelajaran berlangsung. Ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan guru mengajar, siswa tertidur, siswa yang bercanda,
dan lain-lain. Dengan beberapa karakter tersebut, guru tidak menghiraukan hal tersebut karena sudah melaksanakan kewajibannya mengajar. Guru hanya bertugas mengajar, memberikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal inilah yang berdampak belum berubahnya karakter siswa menjadi lebih baik dan dalam bersikap. Yang selanjutnya, interaksi pembelajaran masih kurang. Interaksi pembelajaran antara guru dan siswa masih kurang. Hal ini disebabkan karena guru kurang dapat menggali bakat dan minat siswa, serta guru belum dapat memotivasi siswa. Harusnya dalam memotivasi siswa tidak hanya dilakukan guru saja, tetapi faktor orang tua diharapkan mampu membersamai. Interaksi belajar tidak hanya antara siswa dan guru, orang tua juga penting dalam proses pembelajaran. Guru dan siswa perlu adanya komunikasi yang baik agar terjalinnya pembelajaran yang aktif, inovatif, dan juga menyenangkan. Yang selanjutnya adalah disiplin masih rendah. Disiplin merupakan suatu sikap yang memerlukan ketaatan untuk memenuhi tata tertib, khususnya di sekolah. Disiplin siswa yang masih rendah harusnya diawali dengan kedisiplinan dari pendidik, karena seorang anak akan lebih cenderung meniru. Performa seorang guru akan diikuti oleh siswa dalam hal sikap, kedisiplinan, dan juga kebiasaan yang dilakukan pada saat pembelajaran. Dengan demikian, disiplin menjadi kewajiban yang pokok untuk mematuhi pembelajaran dan menghargai waktu agar tidak ada hal-hal yang dirugikan dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu belum memahami kemampuan siswa. Guru harus mampu memahami di awal mengenai kemampuan siswa dari segi kognitif, psikomotorik, dan juga afektif, agar dapat mengambil strategi yang digunakan untuk siswa. Kemampuan awal yang dapat dilakukan dengan memberikan tes, pretest, sesuai dengan materi ajar. Tujuannya agar guru memahami karakter siswa agar dapat mengkondisikan masing-masing siswa sesuai dengan karakternya. Baik, selanjutnya ada upaya untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran. Yang pertama ada pelatihan, kreativitas dengan mengikuti berbagai pelatihan sebagai sarana untuk menambah referensi teoritis maupun praktik. Kemudian yang kedua ada pembinaan. Pembinaan perlu diperoleh oleh guru untuk lebih menambah wawasan serta meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran yang dapat diajarkan kepada peserta didik. Variasi mengajar perlu dilakukan oleh seorang guru agar suasana pembelajaran tidak monoton. Semakin banyak guru mengadakan variasi mengajar, akan semakin banyak ketercapaian tujuan pembelajaran. Cara mengajar dengan ceramah tentunya akan menjemukan siswa sehingga tidak ada interaksi secara aktif dalam KBM. Dengan variasi mengajar berarti melakukan tindakan yang beraneka ragam, melakukan perubahan yang disengaja untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkesan serta bermakna. Oleh karena itu, sebagai guru perlu berbagai upaya untuk mengatasi pembelajaran di sekolah. Peran guru dalam pembelajaran dengan cara memberikan perhatian kepada siswa agar suasana pembelajaran yang dirancang sesuai konteks dan kompetensi yang diharapkan. Kemudian ada kesempatan untuk inovasi dan pengembangan profesional. Profesional adalah tenaga profesi yang terbentuk melalui proses pendidikan profesi serta diwujudkan dengan mampu menjalankan tugas profesinya dengan baik, berdedikasi tinggi, dan dilandasi keilmuan yang sesuai. Pada prinsipnya, inovatif merupakan sifat pembaruan atau kreasi baru. Menurut Arifin dalam Rusyad Ananda, riset merupakan profesionalisme, berarti bukan pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau pelatihan khusus. Menurut Ali Nur Hadi, riset mengatakan secara umum profesional adalah tenaga profesi yang terbentuk melalui proses pendidikan profesi serta diwujudkan dengan mampu menjalankan tugas profesinya itu dengan baik, berdedikasi tinggi, dan dilandasi keilmuannya sesuai.
Oleh karena itu, menjadi profesional, seseorang harus memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan profesinya sebagai guru. Sehingga dengan kompetensi yang dimilikinya, maka seorang anggota profesi akan mampu menjalankan tugas profesinya dengan baik. Kemudian menurut Ifnaldi dan Vidya Andani menyebutkan bahwa pengembangan profesi adalah kegiatan guru dalam rangka pengalaman ilmu dan pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu, baik yang proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga pendidikan lainnya. Menurut Sana Sintani menyebutkan bahwa guru profesional adalah orang atau individu yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan tingkat kemampuan yang optimal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme adalah suatu proses pertumbuhan, perawatan, dan pemeliharaan untuk mencapai tingkat profesi yang optimal. Dalam hal ini bisa dikaitkan dengan usaha-usaha pengembangan status jabatan guru sebagai pengajar dan pendidik menjadi guru yang profesional. Selanjutnya, inovasi pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut Amka, Mastur, dan Muhammad Najamuddin menyatakan bahwa karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi, atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains, atau teknologi dan seni. Karya inovatif dapat berupa penemuan teknologi tepat, penemuan atau penciptaan atau pengembangan karya, pembuatan atau modifikasi alat pembelajaran atau peraga, praktikum, guna seni, dan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi. Kriteria guru inovatif memang belum terumuskan secara jelas. Ada beberapa kriteria yang menjadi karakteristik guru inovatif, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terus belajar. Belajar merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang guru inspiratif. Perkembangan ilmu pengetahuan menjadi tantangan bagi guru untuk terus mengikutinya. Akses menambah ilmu semakin terbuka. Sumber pengetahuan tidak hanya dari buku, tetapi juga beragam sumber belajar yang dapat diakses. Yang kedua yaitu kompeten. Bagi seorang guru inspiratif, ada 3 jenis kompetensi yang harus dimilikinya, yaitu kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial. Yang ketiga, ikhlas. Bagi guru yang mengajar dengan landasan ikhlas, mengajar merupakan tugas yang dijalankan dengan penuh kekhusyukan. Tidak ada pamrih apapun dari tugasnya sebagai pendidik. Yang keempat, spiritualisasi. Bagi seorang guru, aspek spiritualitas merupakan aspek yang harus dimiliki, sebab guru bukan hanya penyampai materi, melainkan juga sumber inspirasi spiritual sekaligus sebagai pembimbing, sehingga terjalin hubungan pribadi antara guru dan anak didik. Yang kelima, totalitas. Totalitas merupakan penghayatan dan implementasi profesi yang dilaksanakan secara utuh. Yang keenam, dapat menjadi motivator. Untuk mendorong agar para siswa mau berbicara, guru harus menahan diri untuk tidak banyak berbicara. Berikan kesempatan kepada para siswa untuk lebih banyak mengungkapkan segala hal yang ada dalam pikirannya. 7. Pendorong perubahan. Mereka akan terus dikenal, menimbulkan spirit dan energi perubahan yang besar, serta menjadikan kehidupan para siswanya senantiasa bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Yang 8, yaitu disiplin. Dalam hal mengajar, tujuan disiplin adalah membantu siswa agar lebih menyukai setiap pelajaran di sekolah
dan bisa lebih memahami setiap pelajaran yang diberikan supaya lebih menjadi mudah dan efektif. Selanjutnya itu, inovasi peningkatan profesionalitas guru sangat perlu dilakukan karena guru memegang peranan penting terhadap keberhasilan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dan berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Cara pertama untuk meningkatkan profesionalitas pendidik yaitu dengan mengadakan program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Adapun program pembinaan dan pengembangan profesi guru yang dicanangkan oleh pemerintah dalam inovasi pengembangan profesional pendidik dalam kurung Rusdiana dalam Lailatul Mubarakah et al. 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi akademik. Yang kedua, sertifikasi guru. Yang ketiga, peningkatan kompetensi. Dan selanjutnya yang keempat, peningkatan karir. Yang kelima, penghargaan dan perlindungan. Dan yang keenam, perencanaan kebutuhan guru. Dan selanjutnya yang ketujuh, tunjangan guru. Adapun program pembinaan inovasi profesional untuk yang pertama yaitu kualifikasi akademik, yaitu ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen ataupun guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Hal ini dirumuskan satu mekanisme agar guru senantiasa mengasah kemampuannya dan menambah wawasannya. Kemudian yang kedua yaitu sertifikasi guru, yaitu suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang guru itu telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan atau melakukan pelayanan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi. Dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya pendidikan dan pelatihan, kemudian uji sertifikasi, dan memberikan kesempatan perbaikan pembelajaran. Nah, perbaikan pembelajaran ini dapat dilakukan guru dengan melakukan penelitian tindakan di kelas sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan karir, yaitu suatu kegiatan pengembangan individu untuk mencapai suatu rencana karir untuk meningkatkan dan memajukan produktivitas setiap tenaga kerja maupun tenaga kependidikan. Kemudian yang kelima yaitu perencanaan kebutuhan guru, yaitu proses untuk menentukan jumlah guru yang dibutuhkan agar tenaga guru itu dapat terpenuhi dan seimbang antara permintaan dan persediaan. Kemudian yang keenam yaitu penghargaan dan perlindungan, yaitu jaminan terhadap perlindungan hukum, profesi, dan keselamatan kerja. Setiap guru tentunya berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan untuk guru mencakup perlindungan hukum, profesi, serta keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Sedangkan penghargaan guru itu diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu bentuk penghargaan yang diberikan berupa tanda jasa, kemudian kenaikan pangkat istimewa atau jabatan, uang atau barang, dan penghargaan lainnya. Nah, dengan demikian penghargaan dan pelindungan guru terhadap guru dapat meningkatkan motivasi guru dalam menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian yang ketujuh yaitu tunjangan guru, merupakan insentif bagi guru yang sebaiknya diberikan dengan mempertimbangkan yang pertama yaitu kesulitan tempat bertugas, kemudian yang kedua yaitu kemampuan, keterampilan, dan kreativitasnya,
Yang ketiga yaitu fungsi dan peranan guru yang ada di sekolah, dan yang keempat yaitu prestasi guru dalam mengajar. Dari materi yang sudah dijelaskan, dapat kita ambil kesimpulan dalam proses pembelajaran tentu pasti tak lepas dari adanya permasalahan-permasalahan pembelajaran. Nah, oleh karena itu sebagai guru kita harus tahu cara mengatasi permasalahan-permasalahan pembelajaran dengan profesional. Nah, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Selain itu, inovasi juga sangat penting di dalam proses pembelajaran. Sebagai pendidik harus melakukan antisipasi perubahan melalui berbagai inovasi. Maka, pendidik perlu mengetahui dan menerapkan inovasi agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang kondusif sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Itulah tadi pembahasan materi dari kelompok 11. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan ucapan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah kami memohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.